Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Coba Bu. kita, siapa ya yang baca doa? Atau ada yang mau bersedia nak mimpin doa? Boleh? Ayo, siapa yang bersedia memimpin doa? Ya, aku Bu. Oh, Anik ya. Silahkan Anik ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita membaca doa ya anak-anak, supaya kegiatan kita lancar dan bermanfaat. Nah, sebelumnya coba dilihat nak teman sebangkunya, ada yang tidak hadir atau hadir semua? Teman sebangkuku hadir, Bu. Hadir ya? Iya. Yang lain gimana? Hadir semua nak? Hadir, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Berarti anak didik itu luar biasa semangatnya ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, nah, Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu untuk menyanyikan lagu. Nah, lagu ini yang berjudul Garuda Pancasila. Bisa semua kan? Ya, Bisa, Bu. Dalam hitungan ketiga ya, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Tepuk tangan dulu. Luar biasa semangatnya anak-anak Ibu ya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita. Judulnya apa tadi, Nak? Garuda Pancasila. Pancasila. Garuda Pancasila itu adalah apa? Lambang negara Kita. Nah, coba Ibu mau tanya tentang pembelajaran kita yang kemarin. Ada yang masih ingat apa yang terjadi pada tumbuhan putri malu ketika daunnya kita sentuh? Ayo, siapa yang masih ingat? tertutup. Daunnya akan menutup. Kenapa dia menutupkan daunnya? Ada yang tahu? Malu, Bu. Oh, malu. Malu, Bu. Yang lain. Apa? Betul ya, malu. Nah, jadi tumbuhan putri malu menutupkan daunnya ketika dia merasa terancam atau untuk melindungi dirinya. Nah, sekarang bagaimana dengan hewan ya nak ya? Apakah hewan melakukan yang hal sama seperti dengan tumbuhan tadi? Dan bagaimana caranya? Nah, sebelumnya kita akan melihat apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk apa kita belajar? Ibu tampilkan melalui PowerPoint ya. Nah, anak kelas kan sudah tahu tentang PowerPoint. Kita lihat sama-sama. Udah kelihatan, Nak? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih hitam-hitam. Baik, kita sambil tunggu ya. Sambil disiapkan juga buku-bukunya. Alat tulisnya juga disiapkan. Udah kelihatan? Belum, Bu. Belum juga ya. Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2 ya, Nak. Jadi, persatuan dalam perbedaan pada subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Nah, untuk apa kita belajar hari ini? Jadi, tujuan pembelajaran kita di hari ini mencakup 2 mata pelajaran. Ada mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, di situ tujuannya anak-anak bisa baca ya. Di muatan pembelajaran IPA ada 2, di muatan pembelajaran Bahasa Indonesia juga ada 2. Nah, nanti kalian baca sendiri ya. Selanjutnya di sini Ibu akan membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok ya, Nak.
Jadi kelompok 1 kemarin sudah Ibu bagi dan sekarang Ibu tinggal beri nama. Kelompok 1 Ibu beri nama cicak, kelompok 2 Ibu beri nama siput, dan kelompok 3 Ibu beri nama kaki seribu. Nah, silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Sudah? Ya, Bu. Udah, Ya, Bu. Bu. Oke, nah sekarang Ibu akan menayangkan video. Anak-anak amati dengan seksama ya, jangan sambil main ya, Nak. Dilihat penayangan video berikut. Bentar ya, tunggu. Suaranya ada nggak, Nak? Ada, Bu. Oke, perhatikan Pernah nggak ya. teman-teman melihat seekor cicak yang tidak memiliki ekor? Kita pasti bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi? Apakah dia cacat semenjak lahir? Ataukah luka akibat berkelahi ya? Hai teman-teman, selamat bergabung dengan Tanggal Merah. Perkenalkan, ini Eva. Eva akan menemani kita untuk cari tahu apa sih yang terjadi dengan cicak dan ekornya. Ketika cicak merasa terancam oleh pemangsa, maka ia akan berusaha untuk melarikan diri. Dan jika itu tidak berhasil, cicak akan memutuskan ekor dari tubuhnya untuk mengelabui pemangsa, agar cicak bisa menyelamatkan diri. Cicak menjadikan ekornya sebagai umpan, agar perhatian pemangsa tidak tertuju kepadanya. Dalam bahasa ilmiah, hal ini dinamakan autotomi. Ya, sudah ya. Kita tadi sudah menyaksikan video mengenai penyesuaian diri salah satu hewan. Coba Ibu mau tanya nih, tadi hewan apa yang kita lihat di video itu? Ayo anak Ibu, siapa yang tahu? Cicak. Pernah lihat cicak? Pernah Bu di Lihat cicak, Nak? rumah. Iya. Banyak, Bu, di rumahku. Banyak, Bu. Di rumahnya ya? Iya. Biasanya suka nempel di mana dia, Nak? Di dinding. Nah, pertanyaan Ibu, apa yang terjadi pada cicak, Nak? Itu memutuskan ekornya. Terai. Jadi si cicak tadi memutuskan ekornya. Siapa yang ingin memangsa si cicak, Nak? Kucing. Kucing, Bu. Iya. Kucing yang memangsa cicak. Nah, mengapa si cicak memutuskan ekornya? Tujuannya untuk apa? Melindungi dirinya. Tapi Kabur, Bu. Ngelabuhi Kabur. pemangsanya. oh, kabur. Iya. Nah, sekarang lagi pertanyaan Ibu. Nah, bagaimana yang selanjutnya terjadi pada cicak? Setelah dia memutuskan ekornya, apakah si cicak bisa melarikan diri? Bisa dia Bisa, lari, Bu. Bu, yang jauh. Oh, dia bisa lari ya. Iya, Nak ya. Jadi si cicak itu bisa melarikan diri dari si pemangsa. Ketika si pemangsa sudah tidak lagi memperhatikan dia, makanya bisa berlari dan akhirnya si cicak pun selamat ya, Nak ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai penyesuaian diri atau adaptasi hewan selain cicak. Nah, di sini ada sedikit materinya ya. Coba Ibu minta Eka baca apa itu pengertian adaptasi. Baik, Bu. Ya, dibaca ya. Adaptasi merupakan suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Iya, Dibaca baik. terus. Udah, cukup dulu ya. Kita bahas dulu. Terima kasih, Eka. Jadi, adaptasi itu merupakan suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, itu tadi, dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, sekarang pertanyaan kita, untuk apa dia melakukan adaptasi? Ayo, Ade dibaca tujuannya apa dia melakukan adaptasi. Baik, Bu. Ya, dibaca ya. Nomor 1, untuk melindungi diri dari musuh, garis miring pemangsa. Yang kedua,
untuk bisa mendapatkan makanan. Iya. Yang ketiga, untuk bisa bertahan hidup. Iya, luar biasa. Terima kasih, Hade. Nah, di sini kita akan mempelajari untuk apa adaptasi itu dilakukan oleh hewan. Ternyata, Nak, tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan makanan. Dan yang ketiga, untuk bisa bertahan hidup. Nah, kembali lagi kita ke penayangan video tadi, anak-anak. Coba kita ingat. Dari penayangan video tadi, kira-kira si Cicak melakukan adaptasi tujuannya untuk yang kemana itu? Yang nomor 1, 2, atau yang ketiga? Ayo, siapa yang tahu? Yang Ayo. ketiga, Bu. Ayo, Dani, yang mana? 1. 3. Yang ke Satu, Bu. Ayo, Satu. Dani, yang 1. ketiga bertahan hidup. Kalau Eka, yang kemana dia? Oh, Ade. 1. Ya. 1, Bu, saya, Bu. 1 aja, Bu, Ada saya mah. 1, Dani 3. Nah, jadi Ibu luruskan. Jadi untuk yang penayangan video tadi, si Cicak itu melindungi melakukan penyesuaian diri di tujuannya untuk Bu Agung. Wah, hilang nih. Hilang ya? Iya, gelap. Akhirnya di saya hilang. salah kali ya, Bu Agung ya? Sinyal kayaknya. Bu Agung, mana Bu Agung? Sinyal kayaknya, Pak. Sinyal kayaknya terpental. Langsung Aduh, udah hitam. lagi Bu Agung. Nanti kalau masuk Jadi Pak Agung hilang. Iya. Gimana moderator? Lanjut Pak Akhiril tuh. Ya. Gimana moderator? Lanjut ke yang lain dulu. Nanti Bu Agung. Akhiril lah kalau gitu. Pak Apendi. Apa ini ya? Iya. Apa ini dulu, Pak? Tenang, Pak. Ini dulu, Wai. Baru Pak Hairil terakhir. Siap. Oh, jadi saya ini ya langsung ya. Makan dulu, Pak. Yang baru masuk lagi tuh. Nah, itu bagus lagi. Masuk lagi, Apa? udah. Lalu nyambung lagi, nyambung. Nyambung. lanjut aja Bu Agung. Kasihan. Ya lanjut aja dulu. Ayo, Bu Agung. Bantu doa. Bu Agung lanjut. Lanjut, Lanjut, Bu Agung. Semangat Oh, lanjut. maaf ya anak-anak, tadi Ibu keluar dulu ke kamar Iya, mandi. Iya, Bu. Bu. Nggak apa-apa, Bu. Kita tadi juga habis diskusi, Bu. Oh iya, pinter. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kalian sudah diskusi ya bersama kelompoknya? Udah, Bu. Iya, Bu. Luar biasa. Nah, Ibu. Nanti dulu Ibu coba tayangkan lagi. Iya, Kita Bu. kita tadi sampai di macam-macam adaptasi ya, Nak ya? Sudah Iya, Bu. kelihatan? Kelihatan? Yang C belum, Bu. Ya, Bu. Nah, Bu. Ya. Nah, ini ada adaptasi itu ada 3 ya, Nak ya. Ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Tapi pada pertemuan kali ini, Ibu akan membatasi pada adaptasi yang jenis ketiga, yaitu adaptasi tingkah laku. Bu. Nah, apa itu adaptasi tingkah laku? Kita akan bahas ya. Bentar. Nah, iya adaptasi tingkah laku. Coba Febri bantu Ibu baca, Nak. Adaptasi tingkah laku ya, Bu. Ya. Yang atas ya. Berupa perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan agar tetap terjaga kelangsungan hidupnya, Bu. Iya, pinter. Jadi adaptasi tingkah laku itu berupa perubahan tingkah laku terhadap lingkungannya. Supaya apa? Supaya kelangsungan hidupnya terjaga. Nah, di sini Ibu ada menyontohkan ada beberapa hewan ya. Coba kita baca ya. Ibu minta siapa ya?
Hairel, Hairil. tolong baca Hairel. Iya, pinter ya. Kebetulan Ibu mau tunjuk Hairel. Silahkan dibaca nomor 1, Nak. Ya, Bu. Iya. 1, mimikri. Iya. Mimikri Bu, adalah izin Bu ke belakang bentar Bu. Iya, Anwar. Jangan lama ya, Nak. Iya Bu. Silakan Hairel dilanjutkan. ya, Bu, diulang, Bu ya. Mimikri adalah perubahan warna kulit hewan yang disesuaikan dengan warna lingkungannya. Contohnya adalah bunglon. Iya, pinter Hairel. Terima kasih ya, Nak, sudah bantu Ibu. Jadi, adaptasi yang pertama yang kita bahas itu adalah mimikri. Nah, mimikri itu apa? Mimikri itu adalah perubahan warna kulit hewan yang disesuaikan dengan lingkungannya. Untuk contoh hewannya itu adalah bunglon. Nah, yang kedua, Ibu minta tolong dibacakan. Ayo, siapa yang mau bantu baca Ibu? Yang bersedia angkat tangan silahkan. Ayo, siapa yang bersedia? Saya aja Bu baca. Oke, Dani, silahkan dibaca ya, Dani. Nomor 2 itu autotomi adalah penyesuaian diri hewan dengan cara memutuskan salah satu bagian tubuhnya. Ekornya Bu ya, contohnya Iya. cicak dan kadal. Nah, pinter. Nah, itu tadi kan sesuai dengan video yang sudah kita tonton ya, Nak. Jadi, autotomi itu adalah penyesuaian diri dengan cara memutuskan salah satu bagian tubuhnya. Misalnya saja terjadi pada cicak dan kadal. Nah, untuk selanjutnya ada lagi. Nah, ini ada lagi yang namanya kamuflase ya. Kamuflase ini kalian bisa baca ya, Nak ya. Jadi kamuflase itu adalah penyesuaian diri dengan kondisi tempat sesuai dengan warna dan bentuknya. Nah, jadi ini biasanya terjadi pada si belalang. Bisa jadi belalang sembah, juga pada belalang daun. Ya, pernah lihat enggak kamu ketika sedang bermain di lapangan itu seperti tidak melihat belalang, tetapi ketika dia bergerak, nah ternyata ada belalang. Belalangnya itu menyerupai daun-daunan, misalnya daunnya hijau, dia nanti akan serupa dengan daun. Nah, yang keempat coba Ade baca Ade, yang keempat. Baik, Bu. Yang keempat itu menggulungkan diri. Iya. Adalah cara menyesuaikan diri dengan cara menggulungkan tubuhnya membentuk spiral ya, Bu. Iya. Contoh terenggiling, lipan, sama kakek seribu, Bu. Iya, pinter. Terima kasih, Ade. Nah, kalau anak-anak perhatikan, itu digambar, itu awalnya terenggiling berjalan-jalan tuh, Nak, pakai kaki. Nah, ketika dia merasa terancam, dia akan menggulungkan diri seperti ban sepeda anak-anak, ya kan? Nah, untuk selanjutnya ini ada lagi penyesuaian diri hewan selanjutnya. Ibu bacakan ya, ada estivasi. Nah, apa itu estivasi? Estivasi itu adalah cara hewan menyesuaikan diri dengan cara tidur di saat musim panas. Nah, hewan ini justru akan tidur, Nak, selama musim panas. Jadi kalau musim panasnya itu berlangsung selama 1 bulan, dia juga akan tidur selama 1 bulan juga. Nah, contoh hewannya apa? Ternyata contoh hewannya itu adalah kelelawar, lemur kerdil, dan tupai. Dan untuk yang keenam ada hibernasi. Nah, kalau hibernasi ini adalah kebalikan dari si estivasi. Kalau estivasi tadi dia tidur di saat musim panas, kalau hibernasi ini dia tidur pada saat musim dingin. Nah, contoh hewannya itu adalah ular dan kura-kura. Nah, baik anak-anak Ibu, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ke setiap kelompoknya ya. Nah, di sini anak-anak perhatikan hewan berikut. Nah, lalu kalian amati bagaimana cara penyesuaian dirinya. Dan nanti anak-anak tuliskan dalam tabel dan jawab pertanyaannya. Ibu kasih waktu 15 menit ya, Nak. Silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Iya, Bu. Iya. Sudah?
Ya, Bu. Iya, kelompok mana yang mau membacakan hasil LKPD-nya silahkan. Dari kelompok 1, sudah siap? Ya, Bu, saya, Bu. Iya, Siap, Bu. Afendi, silahkan dibacakan ya, Nak. Aduh, gambarnya dibuka lagi tadi, Bu. Oke, Gambarnya. boleh. Iya. Kalau salah jangan dimarah, Bu, Oh, ya. enggak, namanya Iya. kita belajar ya, Nak. Enggak ada yang salah. Iya. Yang pertama itu siput, Bu, ya. Iya. Siput itu kalau ada musuh, dia memasukkan badannya ke dalam cangkangnya, Bu. Iya, pinter. Terus? Keduanya, ini semuanya ya, Bu, dibaca ya, Bu? Ya, pilih 2 aja, 2 aja. Oh, 2 aja. Ya. Cumi-cumi, Bu. Ya, cumi-cumi. Ini enak ini dibawa ikan asin, Bu. Mm-mm, Cumi-cumi betul. itu mengeluarkan tinta, Bu, yang warna hitam itu untuk melindungi diri dari musuhnya. Iya, pinter. Terima kasih, Afendi ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Afendi, anak-anak. Iya, luar biasa. Nah, tadi kalian sudah berdiskusi bersama kelompok dan mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, sekarang anak-anak, ternyata untuk bisa bertahan hidup, hewan perlu melakukan kerjasama ya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, hal yang sama juga diperlukan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam memenangkan pertempuran Ambarawa. Bagaimana ya caranya? Yuk kita baca teksnya. Ya, kita baca teksnya ya. Nah, bacanya cukup dalam hati saja ya, Nak. Jangan bersuara. Nah, silahkan dibaca teksnya. Sudah? Sudah ya? Sudah belum? Udah, Bu. Iya. Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, ini tadi adalah teks yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Nah, dari teks ini nanti Ibu minta anak-anak untuk mencari informasi penting yang terkait dengan aspek pertanyaan apa, mengapa, siapa, dan bagaimana, lalu kapan, dan di mana nanti anak-anak tuangkan ke dalam peta pikiran. Nah, ini dikerjakan bersama kelompok yang tadi ya, Nak. Anak-anak masih tetap dalam kelompok yang tadi. Nah, nanti dituliskan nih dalam bentuk peta pikiran. Dan ingat, jangan lupa menggunakan kalimat yang efektif supaya mudah dipahami. Ibu beri waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan. Nah, ini yang ditulis di dalam peta pikiran ini bukan pertanyaannya ya, Nak, tetapi jawabannya saja. Nah, misalnya, iya, paham belum? Iya, Bu. Ya. Nah, misalnya saja seperti ini, di poin pertanyaan ini yang peta pikiran yang kapan, misalnya seperti ini. Kan dia kan bukan pertanyaannya, dia langsung jawabannya. Jadi misalnya, jawabannya itu 15 Desember 1945. Nah, pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya itu, kapan Indonesia dapat merebut Ambarawa? Nah, tapi tidak usah ditulis pertanyaannya, tetapi langsung jawabannya saja. Bisa dipahami? Oh iya, bisa, Iya, Bu. luar biasa anak Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, silahkan dikerjakan. Dibuka lagi, Bu. Ini teksnya, Bu. Maaf, Bu, ya. Iya. Iya, baik. Aku udah, Bu. Ai udah. Udah, Bu. Kelompok yang lain gimana, Kelompok Nak? Ai udah, Bu. Kelompok Ai udah ya, luar biasa. Kelompok lain ayo harus semangat. Kelompok Ai sudah tuh. Kelompok yang lain juga harus semangat. Semangat, semangat. Yang lain gimana? Sudah belum? Kurang 1, Bu. Oke, kita tunggu dulu ya. Kelompok Ai sambil dibaca ulang ya, Nak. Kali-kali aja ada yang kurang Ya, pas. Bu. Oke. Oke, Ibu rasa cukup ya? Semuanya sudah?
Ya, sudah, Bu. Iya, coba kelompok mana yang mau bersedia berani tampil duluan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ayo, tunjuk tangan. Aku, Bu. Baik, Aku, Bu. luar biasa. Ai dulu ya. Iya Pak dong. Pendi. Bu, Ya. izin ke belakang dulu ya, Bu. Oke, Anik, jangan lama ya, Nak ya, nanti ketinggalan. Oke, Aku baca peta pikirannya ya, Bu. iya. Di silahkan. mana? Di Iya. Ambarawa. Pinter. Ya, terus siapa? Kolonel Sudirman bersama Tentara Keamanan Rakyat dan Nico. Pinter. Terus? Mengapa pihak sekutu mengingkari janji perundingan damai? Oke. Kalau apa? Pertempuran yang berkobar di Ambarawa. Iya. Kalau bagaimana menggunakan taktik gelar supit kurang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Udah, Iya. hasil dari kelompok saya. Iya, Oh, luar jawabannya biasa. sama, Bu. Oh, sama ya. Tepuk tangan dulu untuk host kita Iya. semua, Nak ya. Nggak jadi saya, Bu. Kalau udah sama, Bu. Sama, jadi nggak jadi ya, Baik. Pendi ya. Diwakili itu aja ya sama. Nah, sudah Iya, Bu. anak-anak. Kita tadi sudah melakukan pengerjaan LKPD. Nah, sekarang silahkan anak-anak kembali ke bangkunya masing-masing ya, Nak ya. Nah, sini Ibu akan memberikan bintang kepada anak-anak yang sudah luar biasa dalam belajar hari ini. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, kita akan melakukan pengerjaan soal ya yang ada di buku anak-anak halaman 64 ya. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Oke, Bu. Oke. Selesai, anak-anak. Ya, Bu. Ya, Ibu Bu. periksa dulu. Oh, ternyata nilai AI 100. Hebat. Nilai Febri 100. Sama. Hairil, Bu, Hairil. Oh, Hairel, 100 juga, Nak. Ya, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ini berapa, Bu? Apendi berapa? Coba Ibu cek. Oh, 100 juga. Anak-anak Ibu sudah memahami materi kita pada hari ini ya. Nah, dari pembelajaran kita, apa tadi yang menyenangkan menurut anak-anak? Di bagian mana, Nak? Bu, aku tuh lihat video cicak tadi, aku suka, Bu. Oh, gitu, Lihat Ai. gambarnya juga warna-warna beda. Sekarang Ibu ngajarnya, hebat. Oh, terima Aku senang. kasih, Ai. Jadi lebih semangat ya, tentunya ya. Ya, Bu. Ya, Anwar semangat, Anwar. Ibu. Iya. Nah, anak-anak Ibu, untuk tugas besok, anak-anak kerjakan di halaman 65 ya. Iya, PR-nya Bu. dikerjakan besok. Nah, sebelumnya, tadi kita sudah belajar apa, Nak? Ada yang masih ingat? Cicak-cicak itu autotomi. Iya, Adaptasi, Bu. Adaptasi. Kamuflase, Bu. Ade pinter, Anwar juga pinter, RP juga pinter. Jadi kita tadi sudah belajar tentang adaptasi hewan. Ya, ada yang namanya autotomi, ada yang namanya mimikri, ada kamuflase, ada menggulungkan diri, ada estivasi, dan juga ada hibernasi. Ya. Lalu kita juga tadi sudah membaca teks tentang pertempuran Ambarawa. Kalian juga sudah mencari informasi penting terkait apa tadi yang sudah dibacakan sama Ai dan teman-temannya tadi ya. Terus mengapa, di mana, bagaimana, kapan. Nah, semuanya sudah terangkum dalam LKPD anak-anak. Nah, untuk
pertemuan berikutnya anak-anak, besok kita akan membuat diorama. Nah, tahu nggak apa itu diorama, anak-anak? Apa ya, Bu? Anak belum tahu, makanya besok jangan tidak sekolah. Kita akan lihat ya. Besok kita akan membuat diorama. Iya. Oke, Bu. Baiklah, anak-anak ibu berpesan nanti setelah kita pulang sekolah, anak-anak langsung pulang ke rumah. Jangan mampir-mampir ya, Nak. Ya, Bu. Dan untuk menutup pelajaran kita hari ini, karena waktunya sudah kayaknya mau istirahat ya anak-anak, Ibu cukupkan materi kita hari ini. Dan sebelum menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ade, coba pimpin doanya, Ade. Baik, Ibu. Bersiap. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita doa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu. Sampai jumpa. Dadah, Ibu. Dadah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Udah stop belum? Alhamdulillah, dah stop record.